Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Camdes dulu. Kita lanjut untuk perkuliahan materi dan korosi. Yang kalau dilihat di pertemuan 5 ini, itu membahas tentang cacat dalam benda padat. Ya, bisa titik, garis, bidang, dan volume. Akan tetapi di materi ini saya lihat tidak ada cacat ke arah titik dan kalau titik ada, garis ada, bidang dan volume ini mungkin dengan bahasan yang lain. Mungkin nanti ada membuka-buka halaman selanjutnya. Oke. Minggu lalu adalah tentang minggu lalu ya? Tentang kristalin dan non kristalin ya, bahan. Dan sekarang itu adalah kecacatan kalau dilihat ada di bab 5 di bukunya Kalister, Fundamental of Material Science and Engineering. Dan di imperfection ini maksudnya kecacatan ya dalam benda padat. Nah, dengan melihat seperti ini, bagiannya saya ambil adalah dari 5.1 hingga 5.10, yaitu getaran atom. Ya, yang lainnya kurang mendukung mungkin ya bisa dikatakan. Oke, di sini ada sebuah gambar pendahuluan dulu dari bab 5 ini. Ya, di mana mungkin kalau ini kan gambarnya membayang, nanti di bawah ada gambar yang lebih jelas ya, bahwa di sini itu ada sebuah istilah yaitu kecacatan yang di sini bisa dikatakan bisa vacancy atau dia kekosongan, sama interstial. Interstial itu celah ya. Dan di sini ada alat yang dikatakan sini berupa scanning ya, micrograph probe ini ya, untuk melihat bidang permukaan ya dari sebuah benda, sebuah bahan, dari bahan itu dia bisa ngelihat apakah benda yang kita uji itu ada hal yang dikategorikan kecacatan. Kalau di sini mungkin terlihat rongganya lebih besar, dan biasanya kan kalau logam itu kan tersusun secara teratur dan berulang-ulang ini ya dengan materi yang sebelumnya. Dan ketika dilakukan dengan pemindaian sebuah alat yaitu micrograph probe, di sini itu terlihat ada gambar yang bisa dikatakan ini adalah ruang kosong. Oke, nah akan tetapi ya ada beberapa hal yang dikatakan sifat tidak sempurna atau dari cacat itu ada yang bisa dikatakan di sebuah bahan itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Tetapi juga di sisi lain yang cacat itu tidak kita inginkan. Jadi dilihat ya di sini dari yang dimiliki dari sebuah bahan atau perilaku tersebut, apakah itu sebuah material yang kita inginkan atau tidak ya. Karena kita juga melakukan penggabungan dari material-material yang lain yang tidak sejenis, misalkan logam dengan mungkin ditambahkan dengan plastik mungkin segala macam ya. Nah, di sini juga bahkan ada sifat mekanik dari logam murni itu mengalami perubahan signifikan ketika dia menjadi sebuah istilah paduan ya. Dan juga mulai ada di sini kecacatan ya, adanya keberadaan atom pengotor ya. Nah, keberadaan atom pengotor ini baik secara memang harfiahnya dia sudah ada di dalam maupun disengaja untuk ditambahkan. Nah, kalau di sini contohnya dia kuningan ya. Jadi ada atom pengotor yang sengaja ditambahkan. Posisinya kuningan itu adalah 70% tembaga dan 30% seng. Harapannya dengan paduan tersebut, material yang dihasilkan atau kuningan tersebut akan jauh lebih keras dan lebih kuat dari tembaga murninya sendiri. Ya. Nah, di sini juga bisa ditemukan ya aplikatifnya bahwa ada sebuah perangkat yang mungkin juga peralatan rumah tangga, komputer maupun kalkulator, itu ada lagi nih posisi kecacatan. Di sini ada istilah konsentrasi. Di bawah nanti ada konsentrasi jenis dan kawan-kawan ya, ada 3 di situ. Bisa dikatakan adalah yang mengakibatkan adanya kecacatan dari sebuah material. Tapi konsentrasi tersendiri ini posisinya ketika kita temui di sebuah peralatan, jika kondisinya terkontrol,
itu malah menjadi peran positif di dalam sebuah material, ya. Bahkan di sini dikatakan benda tersebut diistilahkan dengan bahan semikonduktor. Selanjutnya di sini ya di bagian objektivitasnya kita akan melihat di sini cacat kekosongan maupun cacat kristalin ya, kristalin atas celah yang dimiliki. Jadi interstisial itu ada celah ya. Lalu menghitung jumlah kesetimbangan dari kekosongan bahan pada suhu tertentu yang ada di sini bantuannya dengan konstanta. Lalu di sini juga ada 8 perbedaan cacat titik ionik yang ditemukan pada bahan keramik. Ya. Lalu dia memberikan konten persen massa, persen berat di sini dengan akhirnya ada persen atom ya. Lalu yang di poin terakhir ini adalah struktur atom ada di batas butir dan batas kembar. Mungkin di sini jadi mungkin Anda akan membuat sebuah catatan ini main core-nya ya, karena ketika menjelaskan materi ini cukup kompleks ya, bukan kompleks ya, cukup mungkin Anda akan ya kalau untuk memaksimalkan Anda pemahaman ini ya Anda melakukan sebuah catatan singkat sehingga poin-poin ini bisa terangkum dengan baik. Oke, kita beranjak di 5.1 di sini yang pada akhirnya di 5.1 itu ada cacat titik pada logam, keramik, dan polimer di dalam bahasan ini. Lalu di dalam logam dan keramik itu ada keberadaan sebuah pengotor ya, dikatakan di sini. Lalu ada penentuan kemungkinan tipe titik cacat, spesifikasi komposisi, dislokasi. Ya, jadi ini cacat linear atau dikatakan cacat garis ya kita katakan. Lalu ada cacat antarmuka. Kalau antarmuka berarti dia ke arah volume, mendekati ke arah volume ya, antarmuka maksudnya. Lalu cacat bulk atau volume dan getaran atom. Ini main core dari 5.1 hingga ke 5.10. Ya. Nah, setelah kita mengetahui garis besarnya ini, ya, di sini ada istilah kecacatan ya, bahwa sebenarnya dari keteraturan yang sempurna ya di seluruh bahan kristal pada skala atom, itu bisa dikatakan benda yang ideal itu hampir tidak ada dikatakan ya. Arti kata semua benda ya dalam skala atom, bahan ya dikatakan di sini ya, itu memiliki kecacatannya tersendiri ya. Dan kenapa bisa dikatakan itu? Ternyata ketika sebuah benda, sebuah bahan itu kita berikan perlakuan ya, dia akan sensitif ya, dan terhadap penyimpangan yang dikatakan dia sebuah benda material yang sempurna. Nah, pengaruhnya yang tadi dikatakan tidak selalu merugikan. Bahkan apa yang dia miliki cacat tadi itu bisa mendukung ya, bisa mendukung apa ya kita katakan, malah jadi sebuah sifat unik yang dimiliki dia, dan itu yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Dikontrol atau dikendalikan, bahasanya di sini. Ya mungkin kalau istilahnya di dunia nyatanya ya kayak Hulk ya, manusia hijau itu kan dia bisa dikatakan ya cukup sulit ya karena tinggi emosinya, dan kalau misalnya dikontrol dengan baik ya seperti dokter tersebut, malah dia punya kelebihan dalam soal lebih saintifik ya, memahami diri dia segala macam, dan bahkan dia bisa membuat prototipe tentang Hulk yang terkontrol. Nah, itu kalau misalnya di dunia nyata yang saya lihat dalam sebuah film. Oke, di sini ada cacat titik ya, kita katakan ya, istilah di sini ya. Tapi sebelum itu kita balik dulu dalam bahan kristalin di sini ya. Kalau di bahan kristalin itu ada istilah cacat juga. Nah, yang di sini kristalin kan kita tahu dia tersusun rapi, berulang, ya teratur dan kawan-kawan. Jadi kalau di sini cacat adalah ketidakteraturannya ya dalam sebuah kisi di sini yang bisa terlihat pada diameter atomnya. Berarti butuh alat mikrograf yang scanning ya, mikrograf probe ya bisa dikatakan. Lalu di sini bisa dilihat ya apa namanya letak kecacatannya. Kalau dari geometrinya pasti letaknya ya ini
ya titik, garis, bidang, dan volume. Cuman kalau dalam buku ini tuh beda istilah mungkin dikatakan ya. Ada cacat titik, linier, antarmuka, batas ini, pada satu lagi yang volumenya dilibatkan. Selanjutnya masuk ke poin 5.2. Di sini ada poin defect yang istilah ini artinya itu adalah cacat titik. Ya. Nah, jadi apa namanya? Cacat titik ini pemeriksaannya hanya bisa dilihat secara mikroskopik, jadi butuh peralatan ya, kita bantuan di sini. Nah, 5.2 ini cacat titik pada logam, apa aja yang mau dilihat, yaitu kekosongan maupun celah yang dimilikinya, vacancy sama apa namanya interstisial. Nah, yang sederhana itu sebenarnya cacat titik itu adalah kekosongan, bisa dikatakan di sini. Dan ya tadi ya dikatakan pada bahan kristal sekalipun itu bisa dikatakan nggak mungkin nggak ada cacat, pasti ada cacatnya, bisa dikatakan di sini. Ya. Nah, tapi untuk melihat kecacatan tersebut itu kan butuh alat, dan pendekatannya dalam segi persamaan matematis ya atau hukum di sini adalah prinsip termodinamika ya. Termodinamika, terus bagian intinya kita di bagian entropi ya. Dan selanjutnya di sini ada keterlibatan yang tadi ya, persamaan-persamaan matematis yang bisa untuk melihat kecacatan tadi. Kita menggunakan persamaan 5.1 di sini. Bahwa di sini ada jumlah kesetimbangan, jumlah kekosongan pada saat kesetimbangan bisa dikatakan. Lalu kita juga menghitung jumlah situs atom yang kalau dikategorikan sini ada hubungan dengan bilangan Avogadro karena ngomongin atom ya. Lalu di sini QV itu adalah energi yang dibutuhkan untuk pembentukan kekosongan karena V ini vacancy ini. Nanti di bawah ada lagi ya Frankel sama Scotty ya. Jadi ada lihat label bawahnya. Kalau dia V berarti dia vacancy atau kekosongan. Lalu ada T suhu mutlak yang ini kategorinya dalam satuan Kelvin, sedangkan K di sini adalah ketetapan gas atau Boltzmann. Dan nilai di sini adalah negatif ya, nanti akhirnya positif karena dieksponensialkan. Nah, ini gambar 5.2 ya, yang di sini adalah representasi ya, penunjukan dari apa namanya tampilan dari benda dua dimensi ya, secara dua dimensi untuk melihat yang mana sih kekosongan, yang mana sih interstisial. Nah, ini adalah vacancy atau kekosongan posisinya ya. Jadi kalau kita melihat dengan lihat gambar yang awal ya, yang ditampilkan di mata di ini ya. Ini bisa terlihat ya bahwa ini adalah kekosongan, kekosongan, kekosongan ya. Oke. Nah, terus posisi yang sebelah sini adalah interstisial ya, celah nih. Ada celah di sini ya. Karena yang lain itu kan dia teratur ya, maksudnya dari struktur sebuah bahan kita anggap aja misalnya ini kristal ya. Jadi bisa dilihat. Nah, dari benda tersebut kan Anda bisa melihat di sini bahwa ini adalah kekosongan. Bahkan tidak teratur, bahkan ini bentuknya. Dan ini nih, oh ini rutenya sama ya, ini ya. Berarti tidak ada perbedaan. Jadi bentuknya hanya di sini, 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 ini, dan ini juga termasuk ya. Oke, di sini ya. Jadi jumlah kekosongan itu akan meningkat ya, meningkat dengan si suhu ya. Dikatakan di persamaan ini ya. Jadi Boltzmann itu akan meningkat jumlah kekosongan ya, jumlah kekosongannya akan meningkat dengan seiring kenaikan suhu secara eksponensial. Dan juga di sini ada juga fraksi kekosongan ya, yaitu dalam bentuk NV ini ya, jumlah kekosongan dibagi dengan jumlah atom itu tepat di bawah suhu lelehnya ya, yang kontennya di sini dia 10⁻⁴ ya. Dan ada beberapa nanti contoh di bawah untuk menunjukkan fungsi dari persamaan 5.1 tersebut. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada self interstitial.
yang artinya adalah apa? Celah yang dimiliki ya dari sebuah atom ya, dari bahan ya, yang ini kategorinya atom karena kan tadi menggunakan alat ya, bantuan. Nah, ini dari interstisial ini akibatnya ya distorsi di sini ya, karena atom yang secara substansial itu lebih besar dari posisi interstisial di mana atom itu berada. Nah, akibat dari interstisial yang menimbulkan distorsi, inilah cacat ya. Yang posisinya di sini melibatkan istilah konsentrasi yang kontennya, kuantitasnya sangat kecil. Sehingga bisa dikatakan interstisial ini akan lebih rendah dari kekosongan. Selanjutnya di sini ada example problem 5.1 ya. Tolong dong hitung jumlah kekosongan pada suhu tertentu, yang dimana suhu di sini adalah 1000 derajat Celcius. Lalu ada energi pembentukan kekosongan sebesar 0,5 elektron volt ya. Kalau dilihat seperti ini ya. Per atom, lalu dia punya juga di sini bendanya adalah tembaga, tentu tembaga itu AR ya, bukan MR, sorry sini ya. AR. Karena ini bukan sebuah senyawa ya, jadi AR. Mana AR-nya 63,5, densitasnya 8,40 gram per sentimeter per 3. Nah, dengan persoalan tersebut ya, kita akan melibatkan peran persamaan 5.1, tapi di sini kita akan melakukan penjabaran dari sebuah persamaan, karena untuk mendapatkan nilai jumlah atom ya dilalui dengan menggunakan persamaan 5.2 di sini ya. 5.1 tadi itu kan hanya persamaan seperti langsung jadi. Tapi dari mana asal muasal jumlah atom yang bilangan Avogadro? Yaitu didapatkan dari bilangan Avogadro dikalikan densitas dibagi dengan AR ya. Nah, kalau di sini itu kan satuannya jadinya atom per meter pangkat 3 ya. Nah, maka ini bilangan Avogadro kali-kalian densitas di sini adalah gram per gram mol. Sehingga didapatkan bentuknya atom per meter pangkat 3. Nah, suhu yang kita punya tadi kan 1000 derajat Celcius diubah ke dalam satuan Kelvin di sini. Dari ini sudah dapat kita bisa melakukan pemanfaatan dari persamaan 5.1. Bahwa untuk menghitung jumlah kekosongan, dapat nih jumlah atom dari sini, lalu ada energinya sudah diberitahukan di data, K-nya memang ketetapan Boltzmann, suhunya adalah 1273, sehingga jumlah kekosongan pada tembaga pada suhu 1000 derajat Celcius sebesar 2,2 kali 1,25 kekosongan per meter pangkat 3. Oke, selanjutnya kita beranjak ke poin 5.3, cacat titik pada keramik. Nah, di sini mulai ada istilah cacat Frankel, bukan Frankel kayak gini pesannya, sorry ya, nggak ada G-nya. Frankel sama Scotty. Ya. Nah, di cacat titik pada keramik ini posisinya dia ada atom inang ya dalam senyawa keramik. Dan keramik ini punya setidaknya ada 2 jenis ion. Ya, dia setidaknya pasti punya 2 jenis ion, dan hal itulah yang mengakibatkan dapat terjadi. Berarti ion inilah yang menjadi sebuah inangnya ya kita katakan. Contoh di sini ada natrium klorida, NaCl. Interstisial atau celah di sini dan vakansi kekosongan Na. Itu yang pertama, celah dan kekosongan Na. Lalu kemungkinan yang kedua adalah celah dan kekosongan Cl. Karena NaCl kalau kita uraikan kan ya Na plus dan Cl min ya dikatakan di sini. Nah, tadi kan dikatakan bahwa konsentrasinya itu kan
interstisial itu pasti kecil. Jadi makanya dikatakan sini sangat tidak mungkin akan ada konsentrasi dari interstisial anion itu yang cukup besar. Jadi sudah kita bahas di tadi ya uraian di 5.1 dan 5.2 bahwa kalau interstisial itu konsentrasinya pasti sangat kecil. Nah, Na+ ketika Biloxnya ion positif maka itu kation, sedangkan dia kalau Cl itu kan min ya, min itu mengatakan dia anion. Nah, di sini anionnya cukup relatif besar, jadi dia masuk ke dalam posisi dan untuk masuk ke posisi interstisial kecil, dia butuh regangan untuk masuk ya, karena kalau kecil harus dibesarkan dengan cara meregang di sini ya. Nah, jadi nanti akan dilihatkan di gambar selanjutnya untuk interstisial tersebut ya. Oke, di sini mungkin gambarnya tuh di sini. Gambar yang 5.2 yang dikatakan apa namanya? Interstisial dan vacancy untuk Na dan kation ya, dikatakan sini Na itu, dan vacancy dan interstisial untuk yang anion. Kita masih lanjut di sana. Nah, apa namanya? Jadi posisi yang di keramik ini itu bisa melihat jenis dan konsentrasi cacat atom pada keramik. Ya, karena tadi yang ada ion bermuatan kation dan anion ya di sini. Jadi nanti ada hal yang harus dikontrol, yaitu keelektronetralan di sini. Nah, apa itu keelektronetralitas? Itu adalah sebuah keadaan yang ada ketika ada jumlah yang sama dari muatan positif sama muatan negatif. Karena kan NaCl itu kan sudah netral ya, Na+ dan Na+ dan Cl- itu dikatakan netral. Nah, inilah yang kita kontrol. Nah, apa namanya? Di sini muncullah ya, mungkin karena tadi yang keelektronetralnya mungkin tidak bisa dipertahankan karena sehingga akhirnya mengakibatkan cacat ya. Nah, salah satu jenis cacat yang melibatkan pasangan kekosongan kation, ya ini kation ya, dan interstisial kation berarti itu adalah Frankel ya. Cacat Frankel berarti kation-kation baik di kekosongan maupun di interstisial. Nah, ini mungkin juga dibentuk ya oleh kation, dia meninggalkan posisi normalnya dan pindah ke situs interstisial. Ini ada kemungkinannya. Dan tidak ada perubahan muatan karena kation selalu berusaha mempertahankan muatan positifnya yang sama dengan interstisialnya untuk mencapai tadi elektronetralitasnya. Jadi si senyawa ini berusaha untuk mempertahankannya ya, arti kata di sini. Nah, di sini juga ada jenis cacat yang ditemukan pada bahan, kita konotasikan di sini AX. Kita tidak tahu di sini, jadi kalau ada pasangan kekosongan, kation anion itu adalah Schottky. Nanti di gambar 5.3. Oke, ya. Jadi kita lanjut dulu ya sambil saya jelaskan yang gambar 5.2 ini ya. Nah, gambar cacat gambar cacat. Cacat ini mungkin terjadi dengan cara menghilangkan satu kation dan satu anion dalam sebuah kristal kristal, dan kemudian menempati keduanya di permukaan luar. Nah, karena kation dan anion ini punya muatan yang sama, ya arti kata netral ya. Nah, dan juga karena setiap kekosongan anion itu terdapat kekosongan kation, netral dong seharusnya bisa dipertahankan. Nah, rasio kation terhadap anion tidak diubah oleh pembentukan cacat Frankel ataupun Schottky di sini. Jika tidak ada cacat lain, nah ini ada muncul istilah baru, yaitu dikatakan bendanya kalau tidak ada cacat stokiometri. Kalau kita biasa mendengar stokiometri ini maksudnya jumlah mol yang di bagian depan dari persamaan. Ya, kalau NaCl terurai menjadi 1 Na+ dan Cl-, jadi satu angka itu. Dan di sini stokiometri itu adalah senyawa ionik, di mana rasionya tepat dari kation untuk anion, itu betul. Nah, kita balik lagi ke sini NaCl yang stokiometri. Jika Na+ dan Cl- itu kita uraikan kan dia posisinya 1 Na+ dan 1 Cl-, berarti 1:1. Gimana nih kalau dia non stokiometri?
Nah, kenapa? Karena di sini non stoichiometry ketika sebuah bahan, kalau di sini kan tadi bahannya AX, kita contohkan NaCl. Di sini tuh ada namanya dikatakan dia punya dua keadaan valensi. Ini biasanya ada di golongan B. Ya. Apa namanya? Kita contohkan FeO yang hadir kadang-kadang dia bisa 2+, bisa 3+. Nah, jumlah ionnya itu bisa tergantung dari tekanan dan suhu oksigen di sekitar karena dia akan membentuk FeO. Jadi kalau dia 2 berarti FeO, kalau 3 berarti dia Fe2O3. Oke, kita putar. Berarti saya masih jelaskan di sini dulu ya, gambar 5.2 di sini. Ya, ini kalau yang Frankel, tadi Frankel adalah pasangan kation untuk kekosongan maupun valensi ya. Jadi kalau kation interstisial dan kation valensi ini Frankel. Sedangkan kalau dia Scotty, kation anion, hanya kekosongan saja. Ya, seperti ini. Jadi dikatakan yang ini apa namanya vakansi ya di sini kekosongan ini sama ini berarti bisa dikatakan dia Scotty. Oke. Lanjut ke bawah. Ini yang stoichiometry masih melanjut tadi ya. Masih melanjut dengan posisi tadi di sini. Jadi yang tadi si Fe itu kan bisa 2+, bisa +3 ya. +2 dan +3. Dan ketika dia adalah +3, dia akan mengganggu keelektronetralan dari si kristal. Karena tadi kan 2. Untuk memasukkan jadi 3 kan harus menambahkan 1 nih ya. Dan itu harus diimbangi dengan keberadaan beberapa jenis cacar. Nah, di sini pula ya hal dengan tadi ya pembentukan satu kekosongan Fe menjadi Fe3+ di situ ya. Nah, kristal jadi tidak stoikiometri lagi nih karena ada satu ion O yang lebih banyak dari ion si Fe. Namun sini tetap netral yang tadi ya Fe3O. Fe3O2. Ya, dia tetap netral. Cuma posisi di sini ion O-nya lebih banyak dari ion Fe. Ini umum banget kalau di besi ya, besi oksida ya dikatakan karena posisinya di sini tadi dia akan melakukan ya namanya defisiasi dari besi tersebut karena kondisinya non stoichiometrik. Nah, ini gambar yang untuk si Scotty ya. Oh, berarti bukan di gambar 5.2 ya, ada di gambar 5.3 di sini ya. Scotty. Oh, bukan ding ini mah. Ya, oke. Ini kalau yang di atas tadi hanya menggambarkan celah kation dan kekosongan kekosongan kation sama celah kation ya dia kasih tahu kan sama kekosongan anion dia kasih tahu di sini. Nah, apa namanya? Ya. Oke, kita ingat baik-baik ya di sini ya bahwa untuk Frankel itu dia cacatnya terbentuk dengan cara kekosongan kation sama interstisial kation. Sedangkan kalau yang Scotty itu dia apa namanya kosong dan kekosongan kation anion saja. Oke, berarti di sini ya yang dikatakan Frankel itu kekosongan kation dan interstisial kation. Ini yang Frankel. Sedangkan kalau yang Scotty ini ya dia gambarkan seperti ini. Ada di sini ya posisinya yang hilang karena posisinya ada di sini. Oke. Yang 5.4 gambarnya dia representatif dari Fe2+ dan 3+ ya sehingga mengakibatkan Frankel ini Scotty dan ini pada padatan ionik ya. Untuk menunjukkan ulang lagi ya ini untuk Frankel dan Scotty. Dan di sini ada konsep ya di sini dan ini menjadi tugas Anda. Bisakah cacat Scotty ada di K2O? Jika iya jelaskan, jika cacat tidak bisa maka jelaskan. Oke, nanti kita lanjut lagi ke pembahasannya yang selanjutnya.